Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Wanita muslimah yang berkualitas dengan berbagai profesi dan keahlian. Bagaimana gambaran wanita-wanita muslimah yang berkualitas? Pertama, tentang peranan wanita sebagai ibu biologis. Di dalam Al-Quran, dari kata ummun yang artinya ibu, terdapat 24 kali. Di antara 24 kali itu, ada 6 kali dari kata ummun bukan ibu biologis. Sisa dari 6 itu, dari kata ummun 18 kali, dari 24 kali ialah ibu biologis. Sedangkan kata ummahat yang artinya para ibu, jamak dari kata ummun, sebanyak 11 kali, semuanya mengenai ibu biologis. Di antaranya ibu biologis yang digambarkan dengan kualitas tinggi oleh Al-Quran ialah ibu Isa alaihissalam, wa ummuhu Siddiqah. Surat Al-Maidah ayat 75, bahwa ibunya Isa alaihissalam seorang wanita Siddiqah yang sangat jujur, bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, dan orang yang jujur, orang yang menjaga akhlaknya, orang yang menjaga imannya, orang yang menjaga kesucian lahir batinnya. Yang kedua, punya idealisme kehidupan dengan keyakinan bahwa akhirat lebih utama daripada dunia. Karena ibu yang punya pola fikir ini secara biologis maupun pendidikan kepada anak, kepada cucu, kepada keluarga, sangat-sangat berperan untuk menanamkan bahwa akhirat lebih utama daripada dunia. Dunia tetap dipelajari, dunia tetap dicari, tetapi akhirat lebih diutamakan. Akhirat lebih tinggi derajatnya daripada dunia. Ada seorang wanita bernama Kariman Hamzah mengarang sebuah tafsir Al-Lu'lu' wal Marjan fi tafsiril Quran. Ketika menafsirkan ayat 15, ayat 16 surat Hud tentang orang yang menginginkan kehidupan dunia dan hiasan, keindahan, kemolekan, artistik dunia,
dan pada akhirnya mereka mendapatkan neraka semata karena mereka kapitalis, karena mereka materialistik sampai tidak mengingat kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut tafsirannya Karim Hamzah di dalam tafsirnya Al-Lu'lu' wal Marjan fi tafsiril Quran jilid 2 halaman 49, beliau mengutip satu doa, Allahumma la taj'alid dunya mablagha ilmi wala akbara hammi. Wahai Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai puncak maksimal pengetahuan kami, dan jangan jadikan dunia ini sebagai keinginan kami yang terbesar, cita-cita kami yang terbesar. Nah, ini digambarkan oleh Kariman Hamzah bahwa manusia jangan sampai memaksimalkan dunia sampai kemudian melupakan, menomorduakan akhirat. Ketiga, muslimah yang berkualitas. Yang pertama siddiqah, yang kedua afifah, terjaga dari tipu daya dunia, maka dunia tidak menjadi cita-cita terbesar. Ketiga, ialah muslimah mukhtasibah, seorang wanita muslimah yang meluangkan waktunya, yang punya kemampuan, punya kehebatan, bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang membutuhkan mental yang kuat, keberanian, pengetahuan yang cukup, dan manajemen sosial dan psikologi masyarakat harus punya ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Dan wanita ini, muslimah yang bisa seperti ini, ialah muslimah yang berkualitas, muslimah mukhtasibah, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya baca karya seorang wanita bernama Dr. Zainab Abdussalam, Inayatul Quran bi Huquqil Insan, di jilid 1 halaman 565, bahwasanya Dr. Zainab Abdussalam mengatakan, waqad qarrara al-Qur'anul Karim, sungguh telah menetapkan Al-Quran yang mulia, lil mar'ati, untuk wanita, fi antusyarika fil qadayil 'amah, untuk memberikan kontribusi bersama-sama, andil bersama di dalam perkara-perkara umum, yang umumnya bisa dilakukan laki-laki dan bisa dilakukan perempuan, bisa dikerjakan pria, bisa dikerjakan wanita. Seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini Dr. Zainab Abdussalam di dalam bukunya disertasi doktor, ingat saya ini kitab disertasi doktor, Inayatul Quran bi Huquqil Insan. Di sini beliau mengatakan tentang
kontribusi wanita di dalam berbagai perkara umum ikut andil bersama dengan kaum pria. Mengutip Al-Quran At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, dan seterusnya. Bahwasanya manusia beriman, baik pria maupun wanita, satu sama lain saling menolong, sebagian menolong sebagian, dan perintah dengan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Yang keempat adalah muslimah mujahidah, seorang wanita muslimah yang berjuang di jalan Allah. Ada satu buku, satu kitab, Muslimah Mujahidah, sebuah buku penelitian tentang hijab, tentang jilbab, yaitu kitab berjudul Audatul Hijab di jilid 2, karya Muhammad bin Ahmad bin Ismail, halaman 544. Bagaimana perjuangan Ummu Aiman yang merelakan hijrah dari rumahnya untuk bergabung, berjuang bersama-sama dengan kaum muslimin di Madinah. Disebutkan di sini ketika Ummu Aiman hijrah ke Madinah, walisa ma'aha zadun wala ma'un, tidak membawa perbekalan logistik dan tidak membawa air. Fakadat tamutu minal atas, hampir saja meninggal dunia karena kehausan. Pada waktu berbuka puasa, karena wanita Ummu Aiman ini seharian dia berpuasa, pada waktu terbenamnya matahari, waktu berbukanya puasa, wanita Ummu Aiman ini mendengar suara dari atas kepalanya. Ternyata ada timba yang menggantung di udara. Timba yang menggantung di udara. Kemudian Ummu Aiman ini minum dari isi timba itu sampai segar, dan seumur hidup sudah tidak mengalami kehausan. Yang kelima, muslimah yang berilmu, muslimah alimah khabirah, berilmu yang punya pengalaman. Saya baca di dalam kitab yang sama, Audatul Hijab, jilid 2, halaman 585. Ketika Imam Maliki didatangi oleh para santrinya untuk membacakan Muwatta, diperdengarkan kepada Imam Malik supaya Imam Malik mengoreksi, membetulkan yang dibaca oleh para muridnya, yaitu kitab Al-Muwatta. Ketika para muridnya itu sedang membacakan kitab Al-Muwatta di hadapan Imam Maliki, apabila murid itu ada kesalahan, maka putrinya Imam Maliki itu mengetuk pintu. Mengetuk pintu berarti bacaannya santri tadi ada yang salah. Jadi Imam Maliki Imam Maliki nunggu. Jadi Imam Maliki memperhatikan
anaknya itu mengetuk pintu, berarti ada yang salah. Ada yang salah dari muridnya yang membacakan kitab Al-Muwatta. Maka ayah dari putri itu, yaitu Imam Malik, berkata kepada muridnya, ulangi. Yang salah 3 orang mengetuk pintu 3 kali. Ini luar biasa kealiman putrinya Imam Malik bin Anas. Yang keenam adalah muslimah yang abidah, seorang wanita muslimah yang punya kehebatan, semangat, istiqomah, ikhlas dalam beribadah. Dalam kitab yang sama, Audatul Hijab, di jilid 2 halaman 617-618, ada seorang wanita yang bernama Hunaidah. Hunaidah ini wanita yang setiap sepertiga malam atau separuh malam selalu qiyamul lail, beribadah malam, memanjatkan doa kepada Allah, baik hajat duniawi maupun hajat-hajat ukhrawi, membangunkan anaknya, suaminya, pembantunya, dibangunkan oleh wanita Hunaidah ini. Kumu, bangunlah, berdirilah, fatawaddau, wudulah semua, wassallu, dan salatlah qiyamul lail. Dan ini menjadi tradisi, menjadi kebiasaan wanita tersebut, Hunaidah. Menjadi kebiasaan wanita tersebut, yakni Hunaidah, sampai Hunaidah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, anehnya Hunaidah ini dalam mimpi suami datang, mendatangi suaminya melalui mimpi tidur. Hunaidah berkata kepada suaminya, wahai suamiku, jika kamu ingin memiliki aku seperti istri di sana, yakni di akhirat, tolong gantikan aku untuk mendisiplinkan ibadah di malam hari, membangunkan orang-orang, lanjutkan apa yang aku lakukan dulu, yakni ibadah sepertiga malam, pertengahan malam, dengan istiqomah, tawadhu, semangat, ikhlas, membangunkan keluarga. Tolong lanjutkan wahai suamiku. Akhirnya falam yazal da'ba syai' hatta mata. Maka suaminya ini yang sudah sepuh mendisiplinkan keluarga, mendisiplinkan anak-anaknya untuk qiyamul lail, ibadah di malam hari, tengah malam, atau sepertiga malam. Sampai akhirnya suaminya meninggal dunia. Maka anaknya itu didatangi oleh ayahnya dalam mimpi. Wahai anakku, maka dikatakan kepada anaknya, ayahnya mendatangi anaknya lewat mimpi, maka dikatakan kepada anaknya, jika kamu ingin mencintai untuk menyusul, untuk melewati derajat kedua ayahmu di surga, maka lanjutkan perjuangan, membangunkan keluarga untuk qiyamul lail, untuk beribadah malam. Dan akhirnya menjadi kebiasaan anaknya membangunkan saudara-saudaranya
untuk qiyamul lail. Maka keluarga ini mendapatkan gelar al-qawwamun, orang-orang yang ahli qiyamul lail. Maka keluarga ini disebut dengan sebutan al-qawwamun atau al-qawwamin, orang-orang sekeluarga yang rajin qiyamul lail, beribadah di malam hari. Yes. Yang ketujuh, muslimah yang berkualitas adalah mempunyai potensi ad-da'iyah, yaitu potensi berdakwah dengan potensi ilmunya, potensi mentalnya, punya skill untuk berdakwah. Maka wanita ini muslimah ad-da'iyah, seorang wanita muslimah yang berdakwah, yang mengajar, yang menjadi dosen, yang menjadi guru besar, yang punya santri dan mengajar para santrinya. Diberikan contoh di kitab Al-Wafa bi Asma'in Nisa, sebuah kitab riset karya Dr. Muhammad Akram An-Nadwi sebanyak 43 jilid. Saya baca di jilid 43. Ternyata ada seorang wanita syarifah, zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernama Tibun Nisa binti Ahmad, keturunan dari Hasan bin Ali dan Fatimah, halaman 322. Kemudian di halaman 324 disebutkan bahwa wanita Tibun Nisa ini termasuk orang yang minal abidat al-qanitat, ahli ibadah yang menurut. Wanita ini yang bernama Tibun Nisa terkenal dengan ma'al badri, ahli memberi orang, wassaha, dermawan, wa muasatin lil fuqara, banyak membantu orang-orang fakir miskin. Dan ini wanita termasuk menjadi murid ad-da'iyah al-kibir, ulama besar yang mendirikan jamaah tabligh, Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Ini wanita Tibun Nisa di antara murid beliau. Kemudian sempat mengaji pada Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Di dalam kitab Al-Wafa bi Asma'in Nisa tentang wanita hebat bernama Tibun Nisa ini, akhirnya dinikah oleh ulama dunia, ulama besar, As-Sayyid Al-Habib Abul Hasan Ali An-Nadwi, mengawini wanita ini pada tahun 1353 Hijriah. Dan wanita ini bernama Tibun Nisa, bunyainya Abul Hasan Ali An-Nadwi, seorang tokoh ulama dunia. Wanita ini meriwayatkan satu hadis, dikutip oleh Dr. Muhammad Akram An-Nadwi, Al-Wafa bi Asma'in Nisa, jilid 43, halaman 327, hadis yang dikutip oleh wanita hebat Tibun Nisa, innallaha la yas'alul 'abda yaumal qiyamati hatta yaqula, sesungguhnya Allah akan mempertanyakan kepada hambanya pada hari kiamat sampai Allah berkata, ma mana'aka idza ra'aital munkara hatta tunkirahu, apa yang menghalangi kamu melihat kemungkaran
kamu sampai tidak bisa ingkar pada kemungkaran itu. Fa idza laqana Allahu 'abdan hujjatahu, maka Allah jika memberikan kemudahan, memberikan tambahan ilmu kepada hambanya untuk berhujjah, tapi dia tidak berani amar ma'ruf nahi munkar, qala ya Rabb, maka dia berkata, wahai Tuhan kami, wasiktu bika, aku percaya penuh dengan Engkau ya Allah, tapi wa fariqtu minan nas, tapi aku takut dengan manusia. Tapi aku takut dengan manusia. Qala ya Rabb, hamba itu berkata, wahai Tuhan kami, wasiktu bika, aku percaya penuh dengan Engkau ya Allah, tapi wa fariqtu minan nas, dan maafkan saya takut dengan sesama manusia. Maka kesimpulannya adalah menggambarkan wanita-wanita muslimah yang hebat. Semoga menginspirasi pada tokoh-tokoh wanita muslimah, khususnya di Indonesia, para ibu nyai, para cendekiawan-cendekiawan muslimah, para ibu nyai, pengasuh-pengasuh pondok pesantren, untuk terinspirasi dan menjadi terinspirasi dari gambaran wanita-wanita yang saya sebutkan, mulai dari wanita yang sangat jujur, siddiqah yang pertama, kemudian wanita yang punya idealisme kehidupan sampai terjaga, yakni afifah, ketiga kemudian muhtasibah yang punya potensi kepedulian untuk reformasi sosial, reformasi masyarakat yang dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat adalah mujahidah, wanita muslimah yang pejuang di jalan Allah. Kemudian yang kelima adalah alimah, wanita muslimah yang berilmu dan meningkatkan ilmu. Kemudian itu kelima. Kemudian yang keenam adalah abidah, wanita yang ahli ibadah. Kemudian yang ketujuh ialah da'iyah, wanita yang punya potensi berdakwah. Inilah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.